Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Theodora Dominika Gadiseran, asal instansi Puskesmas Elopada, Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan jabatan apoteker ahli pertama, peserta Latsar gelombang 8, angkatan 273, kelompok 3 dan nomor absen nomor 1. Izinkan saya menyampaikan refleksi pembelajaran saya selama mengikuti materi agenda 2, yaitu tentang nilai-nilai dasar ASN berakhlak yang dibawakan oleh dua widya iswara, yaitu Ibu Mayantri Christine Pelokila SEMM dan Bapak Velki M. Saluk SEMSI. Pembelajaran nilai-nilai ASN berakhlak melalui dua fase. Fase yang pertama melalui MMOC, di mana dalam MMOC ini disediakan beberapa panduan sebagai acuan untuk peserta Latsar lebih memahami terkait nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran melalui e-learning, di mana pembelajaran melalui e-learning ini dilakukan melalui web Sipijar. Pembelajaran e-learning dibawakan oleh Widya Swara Ibu Mayantri Christine Pelokila SEMM, di mana Ibu Mayantri menjelaskan secara rinci terkait 7 nilai ASN berakhlak, yaitu yang pertama itu berorientasi pelayanan, di mana kita sebagai seorang ASN harus berkomitmen memberikan pelayanan yang prima demi kepuasan masyarakat. Yang kedua itu ada akuntabel, di mana kita sebagai seorang ASN harus bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan dengan integritas yang tinggi. Kemudian yang ketiga ada kompeten, di mana kita sebagai seorang ASN harus terus belajar dan mengembangkan kemampuan kita. Kemudian yang keempat itu ada harmonis, di mana kita sebagai seorang ASN harus saling peduli dan menghargai perbedaan. Kemudian yang kelima itu ada loyal, di mana kita harus berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Yang keenam itu ada adaptif, di mana kita harus terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan yang terjadi. Kemudian yang ketujuh itu kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis. Untuk lebih memahami pembelajaran yang telah kami peroleh, kami diberikan tugas, baik itu tugas secara kelompok maupun secara individu. Yang pertama itu tugas secara kelompok, kami diminta untuk menganalisis 7 nilai ASN berakhlak di tempat kami bekerja, yaitu penerapan dan pelanggaran yang terjadi di tempat kami bekerja. Dari tugas kelompok yang diberikan ini, membuat kami berkolaborasi untuk mengumpulkan penerapan dan pelanggaran nilai dasar ASN berakhlak yang terjadi di tempat kami bekerja. Dan di tugas ini juga kami dapat meningkatkan kemampuan digitalisasi kami, yaitu dengan membuat PowerPoint yang menarik. Selanjutnya itu tugas individu. Tugas individu kami diminta untuk berpikir kritis, yaitu dengan menganalisis nilai ASN berakhlak yang terdapat pada film pendek yang telah disediakan di LMS Sipijar. Kemudian tugas kelompok yang ketiga, kami diminta untuk melakukan penerapan nilai ASN berakhlak pada isu kontemporer yang telah kami ambil di tempat kami bekerja. Setelah mengerjakan ketiga tugas tersebut, kami melanjutkan untuk melakukan diskusi bersama Widya Swara, Bapak Velki M. Saluk, SE, MSI, untuk lebih memperdalam dan mempertajam terkait pemahaman kami tentang nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Hal yang dapat saya pahami dari pembelajaran agenda 2 terkait nilai-nilai ASN berakhlak adalah bagaimana nilai-nilai ASN berakhlak ini bukan hanya sekedar sebagai slogan, namun sebagai panduan perilaku nyata atau kode etik yang harus direalisasikan dalam setiap tindakan seorang ASN dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Dalam mengikuti pembelajaran materi agenda 2
terkait nilai-nilai dasar ASN berakhlak, terdapat kendala yang saya alami terkhususnya dalam pembelajaran melalui MMOC. Banyaknya modul dan materi yang harus saya pahami dalam waktu singkat menuntut saya harus benar-benar konsentrasi ekstra untuk memahami dan mengerti dari banyaknya modul tersebut. Kemudian, upaya yang saya lakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu yang pertama, melakukan diskusi kelompok dengan saya bertanya kepada teman-teman yang lebih mengerti dan memahami terkait materi nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Kemudian yang kedua itu dengan literasi mandiri, yaitu saya mencari melalui internet supaya lebih mengerti dan memahami terkait materi ASN berakhlak ini. Kemudian yang ketiga itu dengan melakukan konsultasi. Saya mengumpulkan poin-poin penting, kemudian saya akan menanyakan kepada Widya Suara sehingga saya lebih mengerti dan memahami apa yang mereka bawakan terkait nilai-nilai ASN berakhlak. Selanjutnya, kesan dan pesan saya terhadap dua Widya Iswara pembawa materi agenda 2 terkait nilai-nilai dasar ASN berakhlak, yaitu Ibu Mayantri Christine Pelokila, SEMM, dan Bapak Velki M. Saluk, SE MSI, selama membawakan materi terkait nilai-nilai ASN berakhlak. Saya sangat terkesan karena selama Ibu Maya dan Bapak Velki membawakan materi terkait nilai-nilai ASN berakhlak, saya semakin mengerti dan memahami bagaimana peran seorang ASN dalam menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak dalam melakukan pelayanan publik, terkhususnya di wilayah kerja ASN tersebut. Selanjutnya, pesan saya terhadap Ibu Maya dan Pak Velki, semoga Ibu Maya dan Pak Velki dapat selalu mempertahankan metode pembelajaran yang Ibu Maya dan Bapak Velki bawakan saat ini, sehingga semakin banyak peserta Latsar yang semakin mengerti terkait nilai-nilai dasar ASN berakhlak yang harus kita terapkan dalam lingkungan kerja kita sebagai seorang ASN. Sekian refleksi pembelajaran materi agenda 2 tentang nilai-nilai ASN berakhlak dari saya. Terima kasih.